Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Behind the Movie, kisah nyata di balik film. Gimana kabarnya kalian semua hari ini? Semoga kita semua sehat dan baik-baik aja ya. Jadi seperti biasa, di podcast ini kita bakal ngobrol santai tentang berbagai topik yang menarik untuk dibahas. Kadang ringan, kadang berat, dan episode kali ini jujur aja termasuk salah satu episode dengan topik yang cukup berat dan sensitif ya. Nah, tapi menurut aku pribadi, topik seperti ini tetap penting untuk dibahas karena berkaitan dengan kemanusiaan, rasa empati, dan juga perlindungan terhadap anak-anak. Nah, di episode kali ini, aku mau membahas sebuah film Korea Selatan yang mungkin cukup terkenal di kalangan pecinta film Korea, yaitu film Ho. Film ini tuh bukan film romansa, bukan film action yang seru, tapi film ini benar-benar emosional dan bikin banyak orang nangis setelah nontonnya. Bahkan banyak orang yang bilang kalau mereka itu tidak sanggup menonton ulang film ini karena terlalu menyakitkan secara emosional. Jadi di podcast kali ini aku bakal ngobrol tentang bagaimana kisah nyata di balik film Hope ini sendiri dan bagaimana film Hope ini menggambarkan trauma korban, kenapa masyarakat Korea Selatan begitu marah, dan apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari balik kasus ini. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kenalin aku Esther yang bakal nemenin kalian di episode kali ini. Dan sebelum kita mulai lebih jauh, aku mau bilang kalau podcast ini dibuat untuk tujuan edukasi dan pembelajaran. Aku juga akan membahas topik ini dengan hati-hati dan tidak menjelaskan hal-hal yang terlalu detail atau terlalu mengganggu. Hope atau dikenal pula dengan judul Wish adalah sebuah film Korea Selatan yang diproduksi pada tahun 2013 dan disutradarai oleh Lee Jong-ik, dimainkan oleh Sol Kyung-gu, Ji Won, dan Lee Rae. Nah, film ini memenangi penghargaan untuk kategori film terbaik dan 9 kategori lainnya dalam penghargaan 34 Blue Dragon Film Awards. Hope diangkat dari kisah nyata dalam kasus Nayong yang terjadi pada tahun 2008, di mana seorang gadis berusia 8 tahun bernama Nayong di Korea Selatan telah diperkosa dan disiksa oleh seorang laki-laki berusia 57 tahun di sebuah toilet umum. Namun sayangnya, pengadilan justru hanya menghukum pelaku dengan hukuman 12 tahun kurungan penjara yang berujung kepada kemarahan publik karena ini tergolong peristiwa kejahatan dan kekerasan seksual yang tidak terampuni. Film ini disutradarai dengan cara yang sangat emosional tapi tetap sederhana. Tidak banyak adegan yang berlebihan, tapi justru kesederhanaannya itu yang bikin film ini terasa sangat menyakitkan. Tokoh utama dalam film ini adalah seorang anak perempuan kecil bernama So-won, di mana dia digambarkan sebagai anak yang ceria, polos, suka bercanda dengan orang tuanya. Dia menjalani kehidupan selayaknya anak-anak normal pada umumnya. Dia pergi ke sekolah, bermain, dan hidup dengan bahagia bersama keluarganya. Namun di suatu hari, hidupnya berubah total setelah dia menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang pria dewasa dalam perjalanan menuju sekolah. Nah, kejadian itulah yang menjadi titik balik kehidupan anak perempuan ini. Film ini memperlihatkan bagaimana So-won mengalami trauma yang sangat besar. Dia menjadi takut bertemu dengan orang lain, takut keluar rumah, bahkan sulit merasa aman di lingkungan keluarganya sendiri. Bahkan So-won ini tuh sampai takut melihat ayahnya sendiri. Akibat trauma pasca kejadian tersebut, So-won menolak untuk bertemu dan berinteraksi dengan ayahnya sendiri. Nah, ayahnya yang menyaksikan hal tersebut tentunya sangat sedih, sehingga untuk bisa bertemu dengan putrinya, dia harus bersembunyi di balik kostum karakter favorit putrinya dan menjadi malaikat pelindung bagi sisi putrinya. Nah, yang bikin film ini menyentuh adalah bagaimana orang tua So-won juga ikut hancur secara mental. Ayahnya merasa sangat bersalah karena merasa gagal untuk melindungi putrinya, sedangkan ibunya juga harus berusaha tetap kuat walaupun sebenarnya sangat terpukul. Nah, menurut aku pribadi, film ini tuh benar-benar menunjukkan kalau ketika satu orang mengalami trauma besar, keluarganya juga ikut merasakan penderitaan yang sama dengan yang dialami si korban. Nah, sekarang kita masuk ke kisah nyata yang sebenarnya menjadi inspirasi pembuatan film ini. Kisah nyata ini terjadi di Korea Selatan dan sempat menjadi salah satu kasus kriminal yang paling menghebohkan di sana.
Korban saat itu masih anak-anak dan sedang dalam perjalanan pergi menuju sekolah sendirian di pagi hari saat hujan turun cukup lama. Karena cuaca yang buruk, jalanan pada saat itu menjadi lebih sepi dari biasanya. Disitulah pelaku mendekati korban dan membawanya ke tempat yang sepi. Kasus ini kemudian menjadi sangat viral karena kondisi korban setelah ditemukan benar-benar memprihatinkan dan korban mengalami trauma yang sangat berat. Tidak hanya luka fisik, tapi trauma yang ditanggung korban setelah kejadian tersebut sangat berat. Masyarakat Korea Selatan waktu itu benar-benar marah besar. Banyak orang yang merasa sedih, kecewa, dan tidak habis pikir bagaimana seseorang bisa melakukan tindakan sekejam itu kepada anak kecil. Namun yang membuat masyarakat semakin marah adalah hukuman terhadap pelaku dianggap terlalu ringan dengan penderitaan yang dialami korban. Banyak orang merasa sistem hukum saat itu gagal memberikan keadilan yang layak. Dan dari situ mulai banyak muncul protes, petisi, dan tuntutan agar hukum terhadap kekerasan seksual terhadap anak diperketat. Menurut aku pribadi, hal yang paling menyedihkan dari kasus seperti ini adalah korban yang harus menanggung trauma yang mungkin akan terus dia ingat seumur hidup, sementara pelaku masih bisa melanjutkan hidupnya setelah menjalani hukuman yang diberikan kepadanya. Dan hal tersebut juga yang membuat masyarakat sangat merasa marah dan kecewa. Kenapa sih film ini sangat menyentuh? Nah, kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya ada banyak film yang lebih sedih di dunia. Tapi kenapa film Hope ini terasa berbeda? Kalau menurut aku pribadi alasannya, karena film ini terasa sangat manusiawi. Film ini tidak hanya fokus pada kejadian kriminalnya, tetapi lebih fokus kepada kehidupan korban setelah kejadian tersebut. Misalnya, bagaimana korban jadi kehilangan rasa aman, bahkan untuk pergi keluar rumah saja korban merasa takut. Ada juga adegan-adegan yang menunjukkan bagaimana keluarganya berusaha membuat Sowon kembali tersenyum, walaupun sebenarnya mereka sendiri juga sedang hancur. Dan itulah bagian yang paling menyakitkan. Karena kadang trauma itu bukan cuma sekedar luka fisik, tapi juga rasa takut dan rasa sedih yang terus tinggal di dalam diri seseorang. Film ini menunjukkan bahwa penyembuhan trauma itu bukan sesuatu yang cepat, bukan sesuatu yang instan untuk didapatkan. Korban membutuhkan waktu yang panjang untuk bisa kembali merasa aman dan percaya kepada orang lain. Kadang lingkungan sekitar punya pengaruh besar. Kalau lingkungan mendukung korban dengan baik, proses pemulihan bisa lebih cepat dan terbantu. Namun kalau hal yang terjadi adalah sebaliknya, lingkungan malah menghakimi atau membuat korban merasa malu, trauma bisa terasa lebih berat. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana dampak trauma itu pada anak? Nah, menurut aku, salah satu hal penting yang dibahas di film ini adalah tentang trauma pada anak. Kadang orang dewasa suka menganggap sepele tentang trauma yang dialami anak kecil. Kita mungkin berpikir bahwa anak kecil itu mudah lupa, namun ternyata tidak selalu begitu yang terjadi di kehidupan nyata. Trauma yang dialami anak bisa membekas sangat lama bahkan sampai mereka dewasa. Korban bisa mengalami ketakutan berlebihan, sulit tidur, mimpi buruk, merasa cemas setiap waktu, bahkan kesulitan untuk mempercayai orang lain dan lingkungan. Nah, dan yang lebih menyakitkan lagi adalah korban yang akhirnya menyalahkan dirinya sendiri padahal dia tidak bersalah. Makanya, dukungan keluarga itu penting banget. Di film Hope ini kita bisa melihat bagaimana ayah dan ibu Sowon ini terus berusaha mendampingi anaknya. Mereka mencoba membuat Sowon merasa aman sedikit demi sedikit. Walaupun prosesnya tidak mudah, mereka tetap berusaha ada untuk anak mereka. Nah, dan menurut aku, itu adalah salah satu pesan yang paling kuat dari film ini, yaitu tentang keluarga yang berusaha tetap bersama walaupun mereka sedang mengalami cobaan yang sangat berat. Setelah kasus ini viral dan filmnya dirilis, masyarakat Korea Selatan benar-benar memberikan reaksi yang sangat besar. Banyak orang yang kembali membahas tentang lemahnya perlindungan terhadap anak dan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual pada masa itu. Media-media seperti televisi, internet, media sosial dipenuhi diskusi tentang kasus ini. Bahkan banyak orang yang mengaku merasa marah lagi setelah menonton film Hope karena mereka kembali mengingat bagaimana tidak adilnya hukuman terhadap pelaku pada saat itu. Dan menurut aku, itu menunjukkan bahwa film bisa menjadi media yang sangat kuat untuk menyampaikan kritik sosial. Kadang sebuah film bisa membuat masyarakat lebih sadar tentang suatu masalah dibandingkan berita biasa.
Film ini membuat orang benar-benar merasakan kesedihan korban dan keluarganya. Kemudian, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini? Kalau dipikir-pikir lagi, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini. Nah, yang pertama, kita jadi sadar bahwa keamanan anak itu sangat penting. Anak-anak harus mendapatkan perlindungan dari keluarga, lingkungan, dan negara sekalipun. Yang kedua, kita bisa belajar bahwa trauma mental itu nyata. Luka emosional bisa bertahan sangat lama dan memengaruhi kehidupan seseorang. Yang ketiga, kita belajar pentingnya empati terhadap korban. Kadang korban tidak membutuhkan banyak kata-kata, mereka hanya butuh didengar, dipercaya, dan didukung. Dan yang terakhir, kita juga belajar bahwa masyarakat punya peran besar dalam mendorong perubahan, hukum, dan perlindungan terhadap korban. Karena kalau masyarakat diam saja, makin banyak kasus seperti ini yang akhirnya dilupakan begitu saja tanpa mendapatkan kejelasan yang pasti. Kalau aku pribadi ditanya mengenai bagaimana pendapat aku tentang film ini, akan aku jawab bahwa film Hope ini adalah salah satu film Korea yang paling emosional yang pernah dibuat dan salah satu film tersedih yang sejauh ini pernah aku tonton. Bukan hanya karena film ini dipenuhi adegan sedih, tapi karena ceritanya itu terasa nyata dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Film ini membuat kita sadar bahwa trauma bisa menghancurkan hidup seseorang dalam waktu yang sangat singkat. Kadang kita tidak pernah tahu luka apa yang disimpan seseorang. Nah, dan jujur aja, setelah menonton film ini, aku jadi lebih sadar tentang pentingnya rasa empati terhadap orang lain. Mungkin ada orang yang terlihat biasa saja di luar, tapi sebenarnya dia sedang berusaha bertahan dari trauma yang sangat besar. Itulah alasan kenapa film ini masih sering dibicarakan bahkan sampai sekarang walaupun sudah cukup lama dirilis. Bisa kita lihat di media-media sosial, masih banyak yang membahas film ini, di TikTok apalagi. Oke, setelah pembahasan yang cukup panjang tadi, jujur aku jadi semakin sadar kalau sebuah kejadian itu bisa meninggalkan luka yang sangat dalam dan panjang bagi seseorang, apalagi korbannya itu masih anak-anak. Film Hope ini berhasil menunjukkan hal itu dengan sangat baik, bukan cuma soal tragedinya, tetapi juga tentang perjuangan korban dan keluarganya untuk mencoba hidup normal kembali setelah trauma besar yang mereka alami. Kadang kita sebagai penonton cuma bisa melihat filmnya saja, tetapi di balik itu ada pesan besar yang ingin disampaikan tentang pentingnya rasa empati, perlindungan terhadap anak, dan bagaimana lingkungan sekitar punya pengaruh besar terhadap proses pemulihan seseorang. Tidak terasa, kita sudah berada di penghujung podcast dengan episode kali ini, yaitu Hope, Antara Luka dan Harapan. Jadi itu tadi pembahasan kita tentang kisah nyata di balik film Hope dan kenapa kasus ini begitu membekas di masyarakat Korea Selatan bahkan sampai sekarang. Semoga dari podcast ini kita bisa belajar untuk lebih peduli terhadap orang-orang di sekitar kita dan lebih sadar kalau trauma seseorang itu tidak selalu terlihat dari luar. Dan buat kalian yang mungkin belum pernah nonton filmnya, teman-teman mungkin bisa mencoba untuk menonton filmnya. Tapi ingat, film ini cukup emosional dan mungkin akan meninggalkan perasaan yang berat setelah selesai ditonton. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menyaksikan podcast ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di Behind the Movie, kisah nyata di balik film, dalam episode berikutnya dengan cerita dan pembahasan yang lain yang pastinya menarik untuk kita obrolin bareng.